Bayangkan suatu hari dunia tidak lagi seperti yang kita kenal. Langit yang biasanya tenang berubah menjadi gelap. Udara terasa berat dan manusia mulai diliputi ketakutan yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada perang, tidak ada bencana biasa. Tetapi sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah diperingatkan sejak ribuan tahun yang lalu. Kiamat tidak datang tiba-tiba, ia memiliki tanda-tanda. Tanda-tanda besar yang jika satu saja muncul, maka yang lainnya akan mengikuti tanpa bisa dihentikan. Dan hari ini kita akan menyelami 8 tanda besar kiamat yang belum terjadi namun pasti akan datang. 1. Kemunculan Dajjal. Munculnya Dajjal adalah salah satu tanda kiamat besar. Dajjal akan muncul dari arah timur, tepatnya di wilayah Khurasan, Iran, dan Isfahan, dari daerah bernama Yahudia. Kemunculannya terjadi di akhir zaman, saat kaum muslimin berada dalam kekuatan besar, namun dilanda kelaparan dan paceklik selama 3 tahun. Berdasarkan hadis Nabi, ia digambarkan sebagai pemuda cacat mata. Dajjal adalah seorang pemuda berambut keriting, mata sebelahnya buta atau picek. Dajjal akan keliling bumi dengan cepat, membawa fitnah besar di mana ia bisa memerintahkan langit menurunkan hujan dan bumi menumbuhkan tanaman bagi pengikutnya. Ia juga memanggil orang mati dan menghidupkannya dengan sihir atau bantuan setan, serta membelah orang menjadi 2. Pengikut utamanya adalah 70.000 orang Yahudi Ashbahan, kaum munafik, dan orang-orang yang gemar bermaksiat. Dajjal tidak akan mampu memasuki Mekah dan Madinah karena dijaga malaikat. Dajjal akan memerintah bumi selama 40 hari, di mana 1 hari terasa setahun, 1 hari seperti sebulan, 1 hari seperti sepekan, dan hari-hari lainnya normal, sebelum akhirnya dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Cara utama menghindar dari fitnahnya adalah dengan mempelajari Islam, meningkatkan iman, dan membaca serta menghafal 10 ayat pertama atau terakhir dari surat Al-Kahfi. 2. Turunnya Nabi Isa. Berdasarkan Al-Quran dan hadis mutawatir, beliau turun saat Dajjal muncul dan menimbulkan kerusakan besar di muka bumi, serta saat umat Islam sedang dalam kepungan. Beliau akan turun di wilayah Syam di dekat Menara Putih, dengan kedua tangan bertumpu pada sayap malaikat, pakaian dicelup zafaran atau kuning, dan air menetes dari kepala beliau. Beliau tidak datang dengan ajaran baru, tetapi meluruskan kembali kebenaran yang telah dilupakan. Saat itu kaum muslimin dipimpin oleh seorang pemimpin yang saleh, dan Nabi Isa akan sholat bersama mereka. Kemudian beliau akan memimpin perlawanan, targetnya 1, yaitu Dajjal. Pertemuan itu akan terjadi di daerah Lut, sebuah wilayah di Palestina. Dan ketika Dajjal melihat Nabi Isa, ia akan melemah, hingga akhirnya membunuh Dajjal di pintu Lut. Setelah membunuh Dajjal dan memimpin dunia, Nabi Isa akan wafat dan disalatkan oleh umat muslim. 3. Yajuj dan Majuj. Yajuj dan Majuj adalah 2 suku perusak keturunan Nabi Adam dari keturunan Yafits bin Nuh yang akan muncul pada akhir zaman sebagai salah satu tanda besar kiamat. Mereka telah lama dikurung di balik dinding besar yang dibangun oleh Dzulkarnain. Dinding itu sangat kuat, tidak bisa ditembus manusia biasa. Namun ketika waktu yang ditentukan tiba, dinding itu akan hancur. Mereka akan muncul setelah Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi dan membunuh Dajjal. Kemunculan mereka terjadi di masa-masa akhir kehidupan dunia. Mereka digambarkan sebagai bangsa yang besar jumlahnya, sangat keras, biadab, serakah, perusak alam, serta suka membunuh. Mereka meminum air danau hingga habis, merusak tanaman, dan membunuh siapapun yang mereka temui. Saking banyaknya, ketika turun dari gunung, mereka digambarkan seperti air bah arus yang deras. Disebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 96-97, yang menggambarkan mereka keluar dengan cepat dari seluruh tempat tinggi. Hingga akhirnya Allah membinasakan mereka atas doa Nabi Isa dengan mengirimkan wabah ulat nagaf yang menyerang leher mereka hingga mereka mati dalam 1 malam. 4. Duhan. Duhan adalah kabut asap tebal yang muncul dari langit dan turun ke bumi. Asap tebal ini menyelimuti bumi dari timur ke barat. Manusia akan kesulitan bernapas, penglihatan terganggu, dan dunia terasa seperti tertutup kabut pekat. Orang beriman akan merasakan dampaknya seperti pilek. Namun bagi mereka yang ingkar, ini menjadi azab yang menyakitkan. Asap duhan berlangsung selama 40 hari 40 malam.
Beberapa pendapat mengaitkan fenomena ini dengan benturan benda langit atau perang nuklir yang memicu awan debu masif hingga menutupi matahari. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran Surah Ad-Dukhan ayat 10-15. 5. Dabbatul Ard. Dabbatul Ard adalah binatang melata raksasa yang akan keluar dari dalam bumi menjelang hari kiamat berikutnya. Banyak riwayat menyebutkan makhluk ini muncul di Mekah dekat Gunung Syafa dan akan muncul dari dalam tanah dari celah-celah bumi yang retak. Dabbatul Ard digambarkan sebagai makhluk yang besar dan misterius, menggabungkan berbagai ciri hewan, kepala seperti binatang, leher seperti unta, mata babi, telinga gajah, tanduk rusa, dada singa, kulit harimau, dan kaki unta, serta memiliki banyak bulu di tubuhnya. Makhluk ini bukan sekedar hewan, ia bisa berbicara dan berbicara kepada manusia. Ia akan membawa tongkat Nabi Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Tongkat tersebut digunakan untuk menandai orang beriman akan bercahaya wajahnya, dan orang kafir hidung dipatahkan atau ditandai. Kemunculan Dabbatul Ard dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-82. 6. Matahari dari barat. Matahari terbit dari barat adalah tanda besar kiamat dalam ajaran Islam, menandakan berakhirnya kesempatan bertobat berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih. Saat peristiwa ini terjadi, pintu taubat tertutup rapat. Keimanan yang baru muncul saat itu tidak lagi diterima. Kejadian ini merupakan tanda kekuasaan Allah dan belum pernah terjadi sebelumnya. 7. 3 penenggelaman bumi. Tanah longsor besar di timur adalah salah satu tanda kiamat besar menurut hadis Nabi Muhammad SAW, bersama dengan longsor di barat dan Jazirah Arab. Bencana ini ditafsirkan sebagai amblasnya bumi atau gempa dahsyat yang mengubah lanskap secara permanen dan terjadi saat kemaksiatan merajalela. Hadis menyebutkan akan terjadi 3 tanah longsor besar atau amblasnya bumi, 1 di timur, 1 di barat, dan 1 di Jazirah Arab. Sebagian tafsir mengaitkan wilayah timur dengan kawasan Khurasan, tempat keluarnya Dajjal. Ini bukan longsor biasa, melainkan bencana geologis dahsyat yang tidak bisa diperbaiki, melambangkan kehancuran fisik yang masif. Tanah akan terbuka, kota-kota akan hilang dalam sekejap, dan manusia akan tenggelam tanpa jejak. Peristiwa ini merupakan rangkaian tanda menjelang kiamat kubra yang muncul setelah kerusakan moral manusia mencapai puncaknya. 8. Api dari Yaman. Api ini keluar dari wilayah Aden, Yaman, dan berfungsi menggiring seluruh manusia di akhir zaman menuju tempat pengumpulan di wilayah Syam. Api tersebut akan terus menyala dan mengikuti manusia baik siang maupun malam. Api ini termasuk salah satu dari 10 tanda besar kiamat yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, di mana api tersebut merupakan tanda penutup. Api tersebut tidak membakar manusia, melainkan menggiring manusia, bergerak ketika manusia bergerak, dan diam ketika manusia beristirahat. Api keluar dari perut bumi, tepatnya dari dasar lereng atau kawah di kota Aden, Yaman. Manusia digiring menuju Mahsyar, yaitu wilayah Syam yang meliputi Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon saat ini. Api ini diperkirakan muncul saat hanya tersisa manusia-manusia kafir atau musyrik di bumi, sementara orang-orang beriman sudah diwafatkan. 8 tanda besar ini bukan sekedar cerita. Ia adalah peringatan bahwa dunia ini tidak abadi, bahwa waktu kita terbatas, dan bahwa suatu hari nanti semua yang kita kenal akan berakhir. Pertanyaannya bukan kapan itu terjadi, tetapi apakah kita sudah siap jika itu terjadi hari ini?